Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nurul Hidayah, Nurma, dan Rizky Wardana. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Good Governance. Pengertian Good Governance. Good governance sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal, dan good governance dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara, dalam Sedar Mayati mengemukakan arti good. Dalam good governance mengandung dua arti. Yang pertama, nilai-nilai menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Yang kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti good governance. Yang pertama, Robert Charlick dalam Panji Santoso mendefinisikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. 2. Bintoro Tiokromitjojo memandang good governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintahan sentral yang menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang atau developing di dalam negara berkembang. Yang ketiga, menurut Dunia Bank, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk membangun masyarakat. 4. Menurut UNDP, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai unsur penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada 3 pilihan good governance yang penting, yaitu A. Kesejahteraan rakyat, B. Proses pengambilan keputusan, dan yang C. Tata laksana pelaksanaan kebijakan. Latar belakang good governance. Lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tidak transparan dan partisipatif serta sentralisasi menumbuhkan rasa tidak percaya di kalangan masyarakat, bahkan menimbulkan antipati terhadap pihak pemerintah. Masyarakat sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Berbagai ketidakpuasan dan kekecewaan akhirnya melahirkan tuntutan dari masyarakat untuk mengembalikan dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang ideal, sehingga good governance tampil sebagai upaya untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat atas kinerja birokrasi yang telah berlangsung. Prinsip-prinsip dasar good governance. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari 1. Profesionalis, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau. 2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 3. Transparansi, ciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kerjasama tarif
kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 5. Demokrasi dan partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 6. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin keterselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegak hukum yang adil bagi semua tanpa pengecualian. Good governance di Indonesia. Pada awal 2007, Komite Nasional Kebijakan Governance telah menyempurnakan pedoman umum Good Corporate Governance dan merintis pembuatan pedoman Good Public Governance atau Combined Code yang pertama di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Ini merupakan sebuah terobosan dan bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan di Indonesia jika diterapkan dengan konsisten. Pemerintah melalui perangkatnya juga terlihat melalui banyak pembenahan untuk memperbaiki citra pemerintah dan keseriusannya dalam meningkatkan praktik good public governance melalui pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian telah cukup banyak temuan dan kasus yang diangkat ke permukaan dan diterapkan enforcement yang tegas. Pendekatan anatomi good governance. Beragam penafsiran terhadap istilah good dalam konsep good governance membuat kita harus membentang kemungkinan lain dengan cara mengembangkan sebuah anatomi governance agar arti good relevan dengan konteksnya. Pendekatan yang dikembangkan oleh Dwi Payana dan Eko menarik untuk diterapkan. Pendekatan anatomi good governance dimulai dari penetapan dua basis utamanya, yakni basis politik dan ekonomi. Basis politik memberi arahan kiblat atau orientasi proses politik di sebuah negara atau ranah tertentu. Ada dua orientasi dalam hal ini, yakni masyarakat atau negara, sedangkan basis ekonomi berkaitan dengan landasan orientasi kegiatan ekonomi, yaitu orientasi dasar atau bukan pasar. Interaksi dua basis ini menciptakan tipologi governance, yakni libertarian governance, corporatist governance, communitarian governance, dan statis governance. Urgensi good governance. Good governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikategorikan pemerintahan yang baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat. Kesejahteraan spiritualitasnya meningkatkan dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia, dan penuh dengan kedamaian. Pada era sekarang ini, Indonesia terasa sangat perlu untuk menerapkan konsep-konsep good governance dalam segala aspek kepemerintahannya. Menurut lingkaran survei Indonesia yang melakukan survei pada saat peningkatan 1 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disebutkan bahwa pemerintahan SBY menghasilkan 2 rapor biru dan 4 rapor merah. 4 angka merah itu diberikan untuk kinerja hubungan internasional, kinerja ekonomi, kinerja hukum, dan kinerja politik.